Bapak saudara yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang terpilih, orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih pemuda-pemuda yang berada di dalam masjid yang kita cintai ini. Tegakkan kepala Anda. Jangan bersandar pada dinding-dinding itu. Pemuda hanya diberi kesempatan untuk mencari jati dirinya hingga umur 40 tahun. Jika tidak mendapatkan jati diri hingga umur 40 tahun akan terluntang lantung. Buktikan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berprofesi sebagai pedagang, sudahi perangai kita. Sudahi perangai kita untuk menakar-nakar tumbangan. Allah tuh. Bapak-bapak yang berada di birokrat, yang minta-minta proyek, markup, harganya segitu, dibuat segitu. Sudahi perangai kita. Allah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Wa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaytumus salata fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Fa iza manantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala wa azim fil nasi bil haji wa ya'tuka rilajan wa 'ala kulli diyamri ya'tina min kulli fajrin 'amiqa. Wa qala kullu nafsin zaqatul maut summa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Inggo datik ko, inggo minyak ko, kita bisa hadir di masjid kebanggaan kita dalam rangka berubudiah kepada Allah, melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kok diperhatikan Pak, banyak orang yang di belakang kita atau yang di samping kita atau yang di luar nak mendapatkan kesempatan seperti kita. Maka beruntunglah bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan kali ini, yang diberikan kesempatan oleh Allah, apakah itu kesempatan terakhir, apakah itu kesempatan yang ada nanti laginya. Kita lihat di rumah sakit, berapa banyak pasien di sana yang menginginkan sholat Jumat seperti kita, tapi mereka tidak bisa. Berapa banyak saudara-saudara kita di tengah hutan yang memberikan nafkah untuk istrinya, ingin sholat Jumat seperti kita, tapi tidak bisa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang di tengah lautan, tak tahu kemana arahnya lagi, ingin sholat Jumat seperti kita dan sholat-sholat lainnya, tapi tidak bisa. Maka beruntunglah jemaah kaum muslimin dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sangat berharga sekali kehidupan ini. Sangat berharga sekali. Makanya orang-orang yang telah mendahului kita itu menyasar. Kita lihat
Setiap Jumat pagi kita melafazkan surat As-Sajdah. Lama itu bentuk ubudiyah kita. Jangan persoalkan lamanya. Tawakal kita. Ada potongan ayatnya yang menunjukkan. Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, lah kami dengarnya. Lah kami lihat. Hadiah rupanya. Ada neraka itu rupanya. Ada siksaan, ada hari pembalasan itu rupanya. Kembalikan kami ya Allah, kata dunia ini sebentar saja. Tidak bisa. Apa kata Allah? Tidak bisa. Oh, apakah kita karena kita masih muda, umur kita panjang? Belum tentu. Kalau pun jatuh, mumbang jatuh. Semua telah digariskan di Lauhul Mahfuz. Ini 2 hari umurnya. Ini 3 hari, ini 60, ini 80. Sudah selesai semuanya di Lauhul Mahfuz. Allah hanya ingin melihat usaha kita. Seberapa besar usaha kita untuk mempertahankan keimanan kita sebagai modal untuk kembali ke kampung akhirat. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyesal. Tapi sebaliknya, ada juga manusia, tipe-tipe manusia yang tidak menyesal. Dia ingin sekali cepat. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim. Ingin syahid. Di sini jangan diartikan dengan angkat senjata saja. Orang yang melahirkan, meninggal, itu juga syahid. Dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang ingin dicapai hari kiamat, orang adalah yang tidak tahan dengan lagi godaan dunia. 2 tipe orang yang berbeda. Maka beruntunglah sekali lagi aku sampaikan kepada jemaah kaum muslimin yang berbahagia, jangan pelit. Ucapkan rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam. Tidak lupa kita menunjukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kedudukan salawat ini, Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangatlah tinggi. Inilah ibadah yang langsung diterima oleh Allah, tanpa sekat, tanpa waktu, langsung seketika. Kalau ibadah-ibadah lain mungkin kita ada unsur ria, sholat ingin dilihat orang, sedekah ingin dilihat orang, mungkin ada unsur ria. Tapi salawat apa yang mau diriakan? Dalam duduk pun bisa kita bersalawat, langsung kontan Allah. Dalam bekerja, sedang mojek, sedang ke sawah, dan lain-lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada lafaz kekasih Allah di sana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintakah Allah kepada Muhammad? Sangat. Bahkan saking cintanya Allah, tak tahan Allah melihat Nabi Muhammad dipermalukan oleh kaum-kaumnya. Kota Taif dikenal kaya, berbudaya. Kota Taif, barangkali kita yang sudah naik haji atau umroh tahu. Nabi Muhammad ke sana dengan rombongannya, dilempari dengan tai unta, dicecar dengan mulut-mulut, dimaki, tulang, batu, segalanya hinggap, hingga kata-kata kotor pun yang tidak enak didengar terpaksa didengar oleh beliau. Berdarah, menangis hati Rasulullah, menetes darah Rasulullah ditampung, menetes ditampung, jangan sampai menetes ke tanah karena murka, bisa terkena. Seketika malaikat penjaga gunung menghampiri Rasulullah yang sedang bersandar, yang telah penuh dengan luka, terengah-engah dalam bernafas. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ya, angkat. Mohonkan kepada Allah.
agar aku angkat dua gunung Taif ini, akan aku timpakan kepada orang yang tidak tahu sopan santun itu. Apa jawab Rasulullah dengan berbesar hati? Jangan. Jangan, ya Jibril. Mereka hanya belum tahu. Kelak di bumi Taif ini akan lahir para penghafal Quran, para syahidun, para ulama-ulama besar. Terbukti 10 tahun sesudah itu, semua hampir 100% penduduk Taif beragama Islam dan mengabdikan dirinya kepada Islam. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, tak tahan Allah melihat Nabi Muhammad dikejar. Pada tanggal 27 Rajab dibawa jalan-jalan ke Sidratul Muntaha sampai ke sana. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Menjemput perintah salat yang nanti akan khatib jabarkan. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan khatib memberikan wasiat. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan semua perintahnya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa menjadi insan yang bermanfaat ke depannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kembali khatib menyampaikan sudut tema tentang hikmah kehidupan. Kesempatan yang sangat pendek ini. Ada 3 panggilan. Mungkin sudah pernah juga disampaikan oleh teman-teman kita yang lain. Tapi di sini khatib akan mempertegas, akan memberikan penekanan. Yang pertama, surat Al-Hajj, surat An-Nisa 103. Panggilan sholat. Panggilan yang pertama. Apakah orang yang di luar sana tidak terdengar tadi kita azan? Nah. Apakah orang yang sekarang yang sudah balik, laki-laki di dalam kamarnya sekarang tidak dengar orang azan? Mereka dengar. Apakah orang yang sekarang berada di kedainya, di sawahnya, di ladangnya, di kendaraannya yang sudah balik, apakah dia tidak dengar orang azan? Mereka dengar. Ini masalah hati. Ini masalah iman. Bapak saudara yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang terpilih, orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat jangan main-main. Perintah salat ini dijemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang tidur pulas. Apakah keadaan Rasulullah sedang waktu itu sedang baik-baik saja? Tidak. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Dijemput perintah salat. Dari 50 waktu. 40, 30. Dengan bertemu dengan senior-seniornya nabi-nabi terdahulu. Sampai hati kita meninggalkan salat. Sampai hati. Melampau. Nabi kita Nabi Muhammad di tengah malam yang hening sedang tidur lelap menjemput perintah itu demi kita umatnya. Dari 50 waktu, 40 waktu, 30 waktu, minta lagi Muhammad ke atas lagi kepada Allah, pada nabi-nabi yang terdahulu. Umatmu kecil-kecil tidak akan sanggup dia nanti untuk sholat begitu waktu. Sampailah pada 5 waktu. Ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi yang lainnya. Minta dispensasi lagi. Minta kurangnya Muhammad ambo dan tolong. Ambo malu. Cukup 5 waktu sehari semalam. Begitu pulang balik. Dan saudara-saudara, bapak-bapak meninggalkan sholat begitu saja. Na'udzubillah. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatnya? Sementara yang kita harapkan adalah syafaat. Ketika di yaumul akhir nanti timbangan kita setara antara dosa dan pahala, syafaat itulah yang kita harapkan. Ketika kita terlempar ke neraka dan rupanya ada satu amalan sebesar biji zarah yang disukai oleh Rasulullah, maka selendang serbannya akan dia lemparkan ke neraka itu akan untuk menjemput kita.
Begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bapak saudara yang dirahmati. Hargai perjuangan beliau. Hargai. Sholat tepat waktu. Setiap gerakan sholat dari niat hingga salam adalah doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Doa. Yang kedua, surat Al-Hajj ayat 27. Panggilan yang kedua. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji atau umrah. Jika bapak, saudara-saudara, sudah cukup rasanya, umrahlah dulu. Umrah merupakan haji kecil. Haji bagi yang mampu. Niatkan pada diri kita. Ini bagi bapak-bapak saudara-saudara yang telah mempunyai uang lebih atau cukup minimal, berhajilah. Karena di sana nanti kita bisa menggali ilmu pengetahuan tentang agama kita. Tinggalkanlah dunia ini untuk sementara ketika beribadah haji. Panggilan yang ketiga. Surat Al-Ankabut ayat 37. Panggilan kematian. Kalaulah engkau tidak datang ketika aku panggil untuk sholat, engkau tidak datang berhaji, maka panggilan yang ketiga akan berlaku untuk engkau. Kematian, maut. Tidak ada negosiasi di sini, tidak ada dispensasi di sini. Ketika si fulan hari itu, detik itu mati, mati. Hanya bapak saudara. Terlebih pemuda-pemuda yang berada di dalam masjid yang kita cintai ini. Tegakkan kepala Anda. Jangan bersandar pada dinding-dinding itu. Pemuda hanya diberi kesempatan untuk mencari jati dirinya hingga umur 40 tahun. Jika tidak mendapatkan jati diri hingga umur 40 tahun akan terluntang lantung. Buktikan. Sebagai pemuda, calon pemimpin, bersandar bukanlah suatu solusi. Membungkukkan badan bukan suatu solusi. Apakah dengan membusungkan dada, menaikkan rahang ini ada suatu kesombongan? Tidak. Suatu semangat dari 3 poin yang Khatib sampaikan tadi. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara, minimal yang hadir pada forum ini mengetahui 3 panggilan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berprofesi sebagai pedagang, sudahi perangai kita. Sudahi perangai kita untuk menakar-nakar timbangan. Allah tuh. Bapak-bapak yang berada di birokrat, yang minta-minta proyek, markup, harganya segitu, dibuat segitu. Sudahi perangai kita. Allah. Karena Allah akan mencabut nyawa seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Camkan itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya. Ayuhan nas, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr.
Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu Allah bersumpah, demi waktu manusia yang ada di atas bumi kok adalah manusia yang hina dan merugi gadang. Merugi gadang. Bagaimana jadi pembeda? Orang-orang yang bertawakal dan sabar. Laksanakan minimal sholat, ubah perangai, bersedekah. Jangan sampai kita sudah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Manggaleh. Enggak pernah tajajak musaji. Allahu Akbar. Bisa jadi. Kaya bisa jadi. Tapi apakah ada ketenangan batin hati yang telah membatin? Tidak. Allah akan cabut nyawa orang sesuai dengan kebiasaannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali. Allahumma kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal dunya wa qina azabal kubur wa qina yaumil mahsyar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.